Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat Juli 2021. Senam ayat kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari mana ayat hafalan kita tadi? Ya, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah DKI Karangsaru. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak yakin adik-adik semua sehat dan sudah siap beribadah pada hari ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah sehat dan juga bisa beraktivitas sampai saat ini, itu semua karena siapa ya adik-adik? Ya, karena Tuhan telah mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, tetap semangat ya. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Yuk adik-adik, kita mau awali pagi hari ini. Kita mengucapkan pada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan pimpin kami dalam memuji Tuhan dan juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.
Adik-adik masih ingat nggak ya cerita minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Coba diingat-ingat. Tolong. Sebentar. Kelihatannya ada suara orang minta tolong. Siapa ya? Tolong aku tak. Ada apa Dita? Tolong. Ada apa Kevin? Ah, Kelihatannya kalian ketakutan. iya kak. Iya kak, aku takut. Takut apa? Tadi ada yang mengejar aku. Tapi menggeh dulu ya kak. Aku masih takut. Sama kak, aku juga capek. Nah, sekarang kalian berdua tenang dulu. Sekarang ceritakan. Ada apa? Apa yang terjadi? Begini loh kak. Tadi kan aku sedang ibadah selama minggu Ya. online di rumah. Tiba-tiba di depanku tuh ya kak, lewat seekor tikus. Hah? Besar sekali. Apa? Aku- Tikus? Iya, aku melototin tikusnya kak. Dia malah balik melototin aku. Aku kan jadi takut tuh kak. Aku terus lari. Oh, begitu. Tikusnya tuh kan malah ngejar aku. Aduh, aku takut. Tapi sekarang kan sudah aman. Nggak ada tikusnya lagi. Iya sih. Kevin, tadi juga takut ya dikejar sama tikus? Enggak kak. Lah, kenapa? Kok kamu juga lari sambil ketakutan? Lah, aku cuma ikut-ikutan kak. Tak kira ada penjahat. Ya udah, aku ikut lari. Oh, begitu. Tapi kan sekarang sudah aman. Yuk, kita lanjutkan ibadah kita ya. Tadi sampai mana ya adik-adik? Oh iya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Oh, aku ingat Ya. kak. Apa Dita? Minggu lalu kan ceritanya tentang Nabi Elia. Loh, bukan Elia, Elisa. Kamu itu ya, kalau sekolah minggu, dengerin cerita sekolah minggu itu sambil tiduran. Jadi kamu dengarnya separuh-separuh. Yang betul itu ya, itu Nabi Elia, bukan Nabi Elisa. Enak aja, aku dengerin sendiri. Elisa. Bukan, Bener kan, Kak? Elia. Elisa, Betul ya kak ya, Nah, Elia ya. menurut adik-adik, Ih, Nabi Elia atau Nabi Elisa ya? Nabi Elia bro. Elisa. Ya betul, Nabi Elia. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Aku tahu kak. Nabi Elia itu kan minggu lalu ceritanya bertanding melawan 450 Nabi Baal. Ya, Ya, toh? betul. Mereka itu bertanding. Allah siapa yang bisa membakar korban persembahan mereka. Ya toh? Ya, betul. Tapi kemudian akhirnya yang menang ya Nabi Elia. Ya. Karena Tuhan itu mendengar doa Nabi Elia dan membakar korban persembahan sampai habis. Bagus Dita, kamu berarti sungguh-sungguh mendengarkan cerita minggu lalu. Dan kalian tahu apa arti cerita ini? Cerita ini mengingatkan pada kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Apapun masalahmu, apapun rasa takutmu, Tuhan pasti sanggup menolong kita semua. Kita bangga ya adik-adik punya Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Ya, bangga ya. Kalau bangga, harusnya kita juga makin cinta kepada Tuhan Yesus. Tentu kak. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus.
deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kevin, Dita, Iya kak. kakak mau tanya, Iya. selain takut dengan tikus, kalian takut sama apa lagi? Kalau aku tahu itu loh kak. Aku tuh takut sama malam. Namanya kenapa takut sama malam? Soalnya kalau malam itu ya kak gelap. Masa kamu nggak tahu? Kalau malam itu kan pasti gelap. Kalau terang namanya siang. Masa gitu aja kamu nggak tahu? Begini loh maksudku. Kalau malam itu kan memang gelap. Jadi rasanya serem-serem gitu loh. Jadi aku begitu. takut. Iya. Iya, kalau kamu Kevin, kamu takut sama apa? Aku takut sama monyet, Kak. Hihi, soalnya kak mirip sama dia. Enak aja, siapa yang mirip monyet? Gini loh, Kak. Aku takut sama monyet, soalnya wajahnya itu jelek. Mana ada monyet yang wajahnya ganteng. Kayak kamu. Enak aja. Ngeri, Kak, kalau deket-deket. Aku juga pernah tuh dicakar sama monyet. Sakit, Kak, di sini, di jempol. Oh, ternyata Dita takut sama gelap, kalau Kevin takut sama monyet. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik di rumah. Ya, siapa ya? Oh iya, kakak mau tanya sama Elena. Halo Helena. Elena, kamu takut apa Elena? Aku takut gelap, soalnya aku tidur pakai lampu yang terang. Padahal aku sudah berdoa loh sama Tuhan, tapi tetap aja takut. Wah, Helena sama kayak aku, takut sama gelap. Nah ya, coba ya kakak tanya sama yang lain. Siapa ya? Oh ya, ada Timothy. Halo Timothy. Kamu takut sama apa? Hai teman-teman, tahu gak? Aku tuh paling takut ditinggal sendirian. Teman-teman, aku kalau ditinggal sendirian rasanya sedih sekali, kepengen sedih. Tapi aku kan anak Tuhan Yesus, jadi nggak takut. Kalau aku takut, aku langsung berdoa. Begitu teman-teman. Jadi kalau takut, berdoa aja ya. Timothy ternyata sama kayak aku. Takut di rumah sendirian. Padahal itu ada lagunya loh kak. Yang lagunya begini loh. Ya. Aku sedih, duduk sendiri, papa pergi, mama Sudah pergi. lagunya. Sudah ya? Sekarang Oke. kakak mau tanya sama Valerie. Halo Valerie. Valerie, takut apa ya Valerie? Aku takut sama kecoa karena bisa ke kakiku dan binatang yang jorok. Kalau aku takut, aku teriak terus panggil papa. Aku juga jijik sama namanya kecoa. Sudah hitam, bau lagi.
ada lagi nih. Oh, Siapa, itu Kak? Naomi, ya. Naomi, cerita dong. Naomi paling takut sama apa? Saya takut mati lampu karena mama nggak datang. Kalau saya takut, saya berdoa. Sama kayak aku. Ya. Takut mati lampu. Kan gelap tuh, nggak kelihatan apa-apa. Serem. Nah, ada lagi nih. Kalau Albert takut sama apa? Aku takut di rumah sendirian. Jika aku takut, aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghiburku. Thank you, Yesus. Yes, betul Albert. Kalau takut, berdoa sama Tuhan. Siapa lagi? Oh, ada Edvan, ya. Kalau Edvan takut sama apa? Aku takut gelap karena tidak ada yang menemani Edvan. Kalau aku takut, aku minta tolong adik untuk menemani Edvan. Nah, jadi adik-adik, apapun rasa takutmu, jangan lupa kita punya Tuhan yang siap menolong kita. Dimanapun kita berada, dalam suka, dalam duka, ya, kita punya Tuhan Yesus yang selalu mau beserta dengan kita semua. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita ya. Dit, di belakangmu tuh apa tuh? Tikus. Kevin, tikusnya sudah pergi ya? Iya tuh, kayaknya sudah pergi. Aku takut. Kayaknya tikusnya sudah nggak ada ya. Loh, kakaknya kok sembunyi juga? Iya, Yang mimpin siapa, Kak? Oh iya, yuk kita kembali lagi ke kamera yuk. Iya. Nah. Ya, ternyata kakak juga takut sama tikus ya. Ayo ketawa. Kakak juga takut sama tikus kayak aku. Iya, kakak juga takut sama tikus. Nah, semua manusia pasti punya rasa takut, termasuk kakak. Bahkan dalam Alkitab ada sebuah kisah seorang nabi yang lari ketakutan.
ataukah ada nabi yang lari ketakutan? Ada. Siapa, Kak? Kalian mau tahu siapa namanya? Mau, Iya Kak. Kak, iya. Namanya Nabi Elia. Hah? Nabi Elia. Elia? Kok aneh ya Kak? Nabi Elia itu kan dekat sama Tuhan, ya toh? Iya. Bahkan Nabi Elia itu sudah sering dapat mujizat dari Tuhan loh. Lah kok sekarang malah lari ketakutan? Iya, Kak, betul. Aneh. Kan Elia itu taat. Elia itu setia sama Tuhan. Iya. Kok dia juga bisa lari ketakutan? Kalian penasaran ya? Iya, iya, iya. Yuk Iya. kita dengarkan kelanjutan kisah Nabi Elia ini. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Oke Kak. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, hari ini kita masih akan melanjutkan cerita tentang Nabi Elia. Setelah Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, bangsa Israel yang melihat peristiwa itu menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata ada satu orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Namanya Ratu Isabel. Siapa namanya adik-adik? Ratu Isabel, istri Raja Ahab. Ratu Isabel marah karena
Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baalnya. Karena itu, Ratu Isabel menyuruh seorang pelayannya untuk menemui Elia. Ya, katakan pada Elia, aku akan membalas dendam. Mendengar ancaman itu, Nabi Elia menjadi takut. Karena itu, Nabi Elia cepat-cepat melarikan diri ke padang gurun. Sebentar Kak, aku Ya, mau Dita. tanya. Kok aneh ya Kak? Nabi Elia itu ya melawan 450 orang nabi palsu, dia berani. Tapi mendengar ancaman Ratu, siapa tadi namanya Kak? Ratu Isabel. Iya, Ratu Isbel. Dia kok jadi ketakutan ya Kak? Kenapa? Masuk akal, Dik. Kan Ratu Isabel itu kan ratu menguasai seluruh Israel. Bisa aja ia memerintahkan semua pasukan buat nangkap Nabi Elia. Makanya Elia takut. Loh. Tapi kan Nabi Elia itu punya Tuhan yang hebat, yang bisa membakar korban persembahan. Pasti dia juga bisa mengalahkan semua pasukannya Ratu Isabel tadi. Ya, itulah manusia. Kadang-kadang rasa takutnya itu membuat ia lupa kalau ia punya Tuhan yang hebat. Demikian juga Nabi Elia. Karena takut, ia langsung melarikan diri ke padang gurun. Kalian pernah melihat padang gurun? Nah, Belum, seperti Kak. ini. Oh, sepertinya. Di padang seperti gurun ini ya. itu hanya ada pasir dan tanah kering. Kalau siang panas sekali, tapi kalau malam sangat dingin. Hanya sedikit tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di padang gurun. Apalagi manusia. Karena itu, setelah berjalan sehari semalam, Nabi Elia menjadi lemas. Wajahnya pucat, ya. Nabi Elia berteduh di bawah pohon ara dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Aku putus asa." Ya. Kemudian Elia tertidur. Nah, tiba-tiba ada tangan yang membangunkannya. Tangan siapa itu? Tangan siapa Kak? Ternyata itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menemui Nabi Elia. Bangun, Elia, makanlah. Ya. Ketika Elia bangun, ternyata di depannya sudah ada roti bakar dan kendi air. Elia segera makan dan minum. Tapi tubuhnya masih lemas. Jadi Elia tidur lagi. Ya, lalu malaikat Tuhan itu membangunkan Elia lagi. "Ayo, makanlah supaya badanmu menjadi kuat. Ya, perjalananmu masih jauh." Ya, maka Elia kembali makan dan tubuhnya sekarang menjadi segar kembali. Berkat makanan itu, Nabi Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam dan sampai di Gunung Horeb. Sesampainya di sana, Elia kemudian mendaki gunung itu sampai Elia menemukan sebuah gua dan menginap di sana. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. "Elia, sedang apa kamu di sini?" "Tuhan, aku sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang aku bersembunyi karena aku dikejar Raja Ahab dan Isabel," jawab Elia. Kemudian Tuhan berfirman, "Keluarlah, aku akan memberi tugas padamu." Tiba-tiba bertiuplah angin topan yang dahsyat. Batu-batu dari gunung itu berjatuhan
tanah bergetar. Barangkali sekarang Tuhan akan berbicara padaku, kata Elia dalam hati. Maka Elia menunggu Tuhan berbicara. Tapi Tuhan belum berbicara juga. Tiba-tiba muncullah api yang menyala-nyala. Barangkali Tuhan akan berbicara sesudah ini, kata Elia. Ternyata Tuhan juga belum berbicara. Lalu berhembuslah angin yang sangat lembut. Elia menutupi wajahnya dengan jubah dan berjalan keluar. Nah, saat itulah Tuhan berfirman, "Elia, sedang apa kamu di sini?" Lalu Elia menjawab, "Tuhan, aku sudah bekerja keras, Tuhan. Sekarang aku bersembunyi karena aku dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel." Maka kata Tuhan, "Kembalilah ke Damsyik, karena aku akan memberikan tugas baru untukmu." Mendengar firman Tuhan itu, Nabi Elia kembali bersemangat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang Nabi Elia tidak takut lagi karena Nabi Elia tahu bahwa Tuhan akan selalu beserta Nabi Elia dalam segala keadaan. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Elia ini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita semua. Tuhan selalu menyertai kita. Tapi justru kita yang sering melupakan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ketakutan, kita sering lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, ketika kita takut, kita menghadapi masalah, kita harus ingat siapa ya adik-adik? Yes, kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita dan siap menolong kita. Ya adik-adik, kita ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah adik-adik, ayat ini mengingatkan pada kita semua. Kalau kita takut, kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang dapat kita percaya. Karena Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Jika Tuhan dalam hati kita, apalagi yang kita takutkan. Ingat ya adik-adik, kalau takut, ada Yesus besertamu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun.
Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan telah mengingatkan pada kami bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kami yang selalu menyertai dan juga menjaga kami. Ketika kami takut, ketika kami menghadapi masalah, Tuhan selalu menolong kami dan juga menjaga kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau tanya, aktivitasnya minggu ini apa ya Kak? Oh iya, apa Kak? Ya, adik-adik penasaran? Yuk kita lihat aktivitas hari ini. Sing it absolutely everywhere I go.
adik-adik, sekian dulu ibadah sekolah minggu hari ini. Tetap semangat ya ikut ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Dadah Dadah. teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Wah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus